Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang cost volume profit atau sering disebut dengan istilah CVP analysis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama, dan pertemuan kali ini kita akan coba membahas part 2 atau bagian kedua dari materi ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana cara menghitung break-even point dalam satuan unit, atau kita mencari berapa banyak jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break-even point. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari cara menghitung BEP dalam satuan moneter, atau berapa penjualan yang harus kita capai untuk berada pada titik impas atau break even point. Untuk menghitung itu kita menggunakan rasio biaya variabel, kemudian ada rasio margin kontribusi. Nah, rasio biaya variabel ini merupakan proporsi dari setiap penjualan dalam satuan moneter yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Atau dengan kata lain, rasio biaya variabel ini bisa dihitung dengan membagi biaya variabel dengan penjualan. Sedangkan untuk rasio margin kontribusi, itu adalah proporsi dari setiap penjualan dalam satuan moneter untuk menutupi biaya tetap dan menentukan laba. Nah, sederhananya rasio margin kontribusi ini itu adalah penjualan dikurangi dengan rasio biaya variabel. Rasio penjualan dikurangi dengan rasio biaya variabel ya. Nah, rasio penjualan ini diperoleh dari jumlah penjualan, yaitu 100% dari penjualan. Nah, itu kemudian dikurangi dengan rasio biaya variabel, maka ketemulah rasio margin kontribusi. Mari kita lihat, ini yang saya maksudkan tadi bahwa penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, itu ditunjukkan dalam persentase penjualan ini. Maka rasio biaya variabel itu sama dengan 325, ini dari biaya variabel dibagi dengan jumlah penjualan 400.000. 325.000 dibagi 400.000 hasilnya adalah 81,25%. Kemudian untuk rasio margin kontribusinya adalah 100%. Ini penjualan dikurangi dengan rasio biaya variabel. Maka hasilnya adalah 18,75%. Atau juga bisa dihitung dari margin kontribusi. Ini margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Itu hasilnya akan sama, 18,75%. Nah, ini merupakan rumus yang kelima, lanjutan dari pembahasan di pertemuan sebelumnya. Laba operasional sama dengan biaya penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Laba operasional sama dengan penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikali penjualan, kemudian dikurang biaya tetap. Kita tetap mengacu pada soal tadi ya, atau data yang telah diketahui. Maka berdasarkan informasi tersebut, kita diinstruksikan untuk mencari berapa penjualan untuk mencapai break-even point. Nah, kita tinggal masukkan dalam rumus. Rumusnya adalah laba operasional sama dengan penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikurangi biaya tetap. Kemudian laba operasional ini dituliskan 0 karena kita akan mencari titik impas atau break even point, maka labanya adalah 0, tidak rugi, tidak untung. Kita tinggal masukkan berdasarkan data ini, masukkan ke dalam rumus, kemudian ini
berdasarkan asumsi-asumsi persamaan matematis ya, sehingga diperolehlah penjualan yang harus kita capai itu adalah 240.000. Jadi dengan memperoleh penjualan sebesar 240.000, maka kita akan mencapai laba operasional ini 0 atau posisi titik impas, break even point, tidak untung, tidak rugi. Kita harus menjual 240.000. Atau kita menggunakan rumus yang lebih sederhana. Ini rumus yang ke-6. Ini rumusnya lebih sederhana. Break even point dalam moneter itu sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, rumus ini bisa digunakan ketika data yang diketahui itu biaya tetapnya diketahui, kemudian rasio margin kontribusinya juga sudah diketahui. Kita bisa menggunakan rumus ini lebih sederhana. Maka diperoleh break even point-nya adalah 240.000, atau kita cukup memperoleh penjualan sebesar 240.000, maka perusahaan berada dalam titik impas atau break even point. Kemudian rumus yang ke-7, penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Nah, kalau yang tadi kan kita untuk mencari titik impas atau break even point-nya. Nah, rumus yang ke-7 ini kita akan coba menghitung penjualan untuk mencapai ketika laba ditargetkan atau ada laba yang sudah ditentukan. Nah, rumusnya adalah penjualan sama dengan biaya tetap tambah laba yang ditargetkan, kemudian dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa penjualan untuk memperoleh laba operasional 60.000. Nah, maka penjualan sama dengan 45.000, ini adalah biaya tetap, kemudian ditambah dengan laba yang ditargetkan adalah 60.000, dibagi dengan rasio margin kontribusi, maka hasilnya adalah 560.000. Jadi ketika perusahaan ingin mencapai laba operasional sebesar 60.000, maka kita harus menjual atau memperoleh penjualan sebesar 560.000. Nah, untuk bagian yang ketiga, kita akan melihat grafik CVP seperti apa. Nah, kita masih berdasarkan data break even point yang sudah kita hitung tadi ya. Maka untuk menuliskan atau menggambarkan data yang kita peroleh ini dalam sebuah grafik, modelnya seperti ini. Nah, di sini sumbu X ini adalah jumlah unit yang terjual, kemudian sumbu Y-nya adalah penjualan. Maka ini ketika tadi kita ingin melakukan penjualan sebesar 560.000, itu ketika kita ditargetkan untuk mencapai laba operasional sebesar 60.000, maka penjualan harus 560.000. Maka jumlah unit yang harus kita jual adalah 1.400. Jadi ini garis yang warna biru ini, yang diagonal, ini adalah total penjualan. Kemudian yang berwarna merah ini adalah menunjukkan total biaya. Nah, total biaya ini adalah semi variabel karena berada di atas biaya tetap. Ini ada biaya tetap yang garis biru putus-putus adalah biaya tetap. Maka total biaya ini adalah biaya semi variabel. Itu dilihat dengan garis merah ini. Nah, titik impas atau break even point-nya itu berada pada perpotongan antara garis penjualan dengan total biaya ini. Maka break even point-nya adalah 600 unit. Nah, ini penjualannya kalau satuan moneternya adalah 240.000. Kalau untuk satuan unitnya adalah 600 unit. Nah, ini kita lihat biaya tetapnya adalah biaya tetap sebesar 45.000. Nah, ketika berada di bawah dari titik BEP, maka perusahaan akan mengalami kerugian.
Tapi ketika berada di atas titik BEP, maka perusahaan itu mendapatkan laba atau keuntungan. Seperti itu. Oke, next kita akan melihat analisis multiproduk. Kalau yang tadi kita menghitung dengan asumsi satu jenis produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis multiproduk atau lebih dari satu produk. Saya langsung ilustrasikan dalam sebuah kasus. Ini PT ABC menjual 2 jenis pupuk, yaitu pupuk NPK dan pupuk TSP. Harga jual masing-masing produk adalah 400 dan 800. Perusahaan yakin bisa menjual pupuk NPK sebanyak 1.200 dan pupuk TSP 800 unit. Nah, ini datanya berdasarkan tabel ini. Data penjualan, biaya variabelnya, kemudian margin kontribusi. Nah, ini sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita bahas juga dalam pelaporan segmen. Nah, ini model ketika misalnya lebih dari satu produk, maka kita akan menghitung dengan cara pertama kita melihat dulu break even point dalam satuan unit. Kita coba hitung. Nah, untuk BEP untuk pupuk NPK itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi unit variable cost. Maka 30.000 dibagi dengan 400 dikurang 325. 400 ini adalah harga penjualan, kemudian 325 ini adalah unit variable cost. Maka BEP untuk pupuk NPK adalah 400 unit. Selanjutnya untuk BEP pupuk TSP menggunakan rumus yang sama, hanya saja angkanya yang berbeda karena di sini biaya tetapnya 40.000, kemudian harga jualnya adalah 800 dikurangi unit variable cost sebesar 600, maka 200 unit untuk BEP pupuk TSP. Nah, jika perusahaan menjual sebanyak 400 unit untuk pupuk NPK dan 200 unit untuk pupuk TSP, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 26.250. Pertanyaannya, kenapa perusahaan mengalami kerugian? Karena yang kita hitung di sini adalah hanya biaya tetap atau biaya tetap langsung. Sementara ada biaya tetap umum. Biaya tetap umum ini sebesar 26.250 belum kita hitung, maka perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 26.250. Nah, ini kemudian yang harus kita hitung. Jadi kerugiannya itu sebesar biaya tetap umum ya, common fixed cost. Pertama, untuk menghindari kerugian tersebut, maka kita perlu menentukan sales mix atau bauran penjualan. Kemudian selanjutnya kita harus ketahui bahwa sales mix ini merupakan komposisi dari setiap produk yang terjual. Jadi kita baurkan, kita kombinasikan komposisi dari setiap produk yang terjual. Misalnya setiap dijual 2 unit produk A, maka 3 unit produk B terjual. Ini yang disebut sales mix. Jadi kalau kita melihat ini, maka sales mix-nya itu adalah 2:3 ya, 2:3. Nah, kita lihat sales mix untuk pupuk NPK itu penjualan 480.000, harga per unit 400, maka unit yang terjual adalah 1.200. Jadi ini untuk pupuk NPK, kemudian pupuk TSP penjualan 640.000, harga per unit 800, maka unit yang terjual adalah 800. Mari kita lihat sales mix-nya adalah 1.200 dibanding 800, maka disamakan dengan 3:2. Ini yang disebut sales mix. Nah,
Mari kita lihat sales mix dan analisis CVP-nya. Kita buat dalam bentuk tabel biar lebih mudah dipahami. Nah, kita lihat di sini ada harga per unit, kemudian variable cost per unit, kemudian margin kontribusi, dan sales mix-nya, kemudian marginnya. Nah, margin NPK itu sama dengan margin kontribusi dikali sales mix sama dengan 75 dikali 3, maka diperoleh 225. Kemudian margin untuk TSP itu margin kontribusi dikali sales mix sama dengan 200 dikali 2 sama dengan 400. Maka diperoleh total marginnya sebesar 625. Nah, berdasarkan sales mix, kita akan menghitung break even point per pack. Jadi BEP per pack itu sama dengan biaya tetap dibagi total margin, maka biaya tetapnya adalah 70.000 ditambah 26.250. Jadi sudah masuk ini biaya tetap umumnya 70.000 ditambah 26.250 dibagi 625. Maka break even point per pack-nya adalah 154 unit. Nah, ini BEP untuk NPK itu 3 kali 154 sama dengan 462, karena ini tadi sales mix-nya itu adalah 3:2 ya. NPK 3, TSP 2. Nah, BEP untuk TSP adalah 2 kali 154 sama dengan 308 unit. Seperti itu. Selanjutnya kita melihat laporan laba rugi untuk break even point. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi labanya adalah 0 ya. Sesuai ya, berdasarkan hasil yang telah kita hitung ketika analisis multi produk ini kita masukkan dalam laporan laba rugi. Itu penjualan sebesar 184.800 untuk pupuk NPK, kemudian pupuk TSP 246.400. Selanjutnya masing-masing dikurangi dengan biaya variabel, kemudian diperoleh margin kontribusinya, kemudian biaya tetap langsung itu sebesar 70.000, kemudian margin segmen. Margin segmennya adalah 4.650 untuk pupuk NPK, kemudian pupuk TSP-nya 21.600, maka akumulasinya adalah 26.250. Ini. Maka masuk biaya tetap umum di sini, sehingga laba operasionalnya menjadi 0. Inilah yang kemudian disebut titik impasse atau break even point. Nah, tadi adalah BEP dalam satuan unit. Sekarang kita lihat bagaimana BEP dalam satuan moneter. Nah, untuk BEP dalam satuan moneter, kita lihat, kita masukkan jumlah penjualannya itu 1.120.000, kemudian total biaya variabelnya 870.000, margin kontribusinya 250.000. Kemudian kita masukkan biaya tetap 250.000 dikurangi 96.250, maka laba operasionalnya adalah 153.750. Nah, ini laporan untuk BEP dalam satuan moneter. Jadi rasio margin kontribusinya sama dengan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Margin kontribusinya adalah 250.000 dibagi dengan 1.120.000. Maka rasio margin kontribusi adalah 0,22%. 0,22 atau 22,32%. Itu ya. Maka break even point dalam moneter itu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Ini rasio margin kontribusinya sudah kita dapatkan.
biaya tetapnya 96.250 dibagi dengan 0,22, maka hasilnya adalah 431.228. Ini jumlah BEP dalam moneter. Jadi pada pertemuan sebelumnya yang kita cari atau yang kita hitung adalah jumlah unit BEP-nya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita sudah menghitung break even point dalam moneter. Jadi itu break even point-nya adalah 431.228. Nah, selanjutnya bagian yang kelima, kita akan melihat asumsi dalam analisis CVP ini. Jadi dalam CVP analysis ini ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama, fungsi penjualan dan fungsi biaya adalah linear. Kemudian harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tidak memiliki batas relevan. Itu asumsi yang kedua. Kemudian selanjutnya asumsi yang harus dipenuhi adalah produk yang diproduksi terjual semua atau tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Itu sama dengan 0 persediaan. Kemudian untuk analisis multiproduk, itu sales mix-nya harus diketahui. Jadi berapa banding berapa komposisinya. Kalau tadi kan kita hitung itu perbandingannya adalah 3:2. Jadi untuk analisis multiproduk, kita harus ketahui komposisi sales mix-nya itu berapa. Dan harga jual serta biaya diketahui dengan pasti. Jadi asumsi yang harus dipenuhi juga bahwa harga jual dan biaya harus diketahui dengan pasti. Baik, untuk materi CVP analysis saya kira cukup sekian, dan pertemuan kita kali ini juga saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan pokok bahasan yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan atau keterbatasan dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.